Halo semuanya. Di sini kami dari kelompok 4 akan menampilkan sebuah video dokumenter dengan judul Dinamika Lingkungan Sosial bagi Anak Kos. Nah, akan melakukan perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Immanuel Suranta Sembiring. Saya dari kelas Sejarah Reguler A. Saya nomor induk mahasiswa saya 325-332-1001. Nama saya Rianti Rukmilati Enjasi Manukali dari Sejarah Reguler A dengan NIM 3252421025. Perkenalkan, nama saya Yeja Pebina Kawan dari kelas Sejarah Reguler A25 dengan NIM 3251121012. Saya juga mengetahui bagaimana dinamika lingkungan sosial bagi anak kos dan pengaruh apa yang didapatkan mereka setelah keluar dari lingkungan keluarganya. Yang boleh perkenalan dengan abang siapa? Baik, perkenalkan, nama saya Gita Barang, sering dipanggil Fiel, saya kos di tempat ini. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan pertamanya, Bang. Menurut Abang, bagaimana keadaan lingkungan kos tempat tinggal Abang saat ini? Boleh ceritakan secara detail, Bang? Baik, kalau menurut saya tempat kos saya yang saat ini sudah bisa dikatakan kategori sudah bisa logis, tetapi masih banyak kekurangan yang di kos ini, terutama kesadaran dalam anak-anak kos yang di sini masih kurang, Bang. Contohnya membuang sampah ke tempatnya. Di sini minim sekali membuang sampah ke tempatnya, melainkan membuang sampah ke jalan atau sering melibatkan juga kegiatan Menyampaikan dari menjaga kebersihan lingkungan ya. ya. Baik, kan kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, bagi anak kos juga nih, Bang, apa kegiatan yang sering Abang secara rutin Abang lakukan? Nah? Baik, kalau kegiatan secara rutin mulai dari berangkat ke kampus, sampai pulang ke kampus itu kita melakukan ada yang namanya sering melakukan suatu organisasi di kos ini, yang dimana dia bisa kita menyampaikan organisasi tersebut bisa kita tempat-tempat lagi Dapat menyampaikan kita berbagi pengalaman dan juga baik. Sekarang kita ke pertanyaan ketiga. Kebiasaan apa yang harus dijaga di dalam kos sama teman Abang? Kebiasaan yang pertama ya tentunya saling menghormati, apalagi saya ini kos dengan agama Kristen, aku agama Islam, tapi saya beragama Kristen, jadi kami harus saling menjaga. Contoh dalam segi makanan, memesan makanan harus halal nasi gitu. Nanti dia harus menjaga juga nantian atau pas makan menjaga lagi. Intinya saling menghargai, saling toleran sama teman kita yang berbeda agama ya, Bang. Iya, Bang. Untuk peraturan yang tertulis atau tidak tertulis nih di dalam kos Abang apa saja tuh? Yang pertama dilarang membawa cewek, Bang. Jadi kalau di kos itu dilarang membawa cewek ke dalam kos. Yang kedua harus menjaga kebersihan, dan yang ketiga harus saling menjaga sikap atau menghormati sesama yang dalam kos. Nah, tadi kita sudah berbicara, tadi yang Abang bilang itu kan peraturan secara tertulis kan? Oh ya, Bang. Kita di sini berbicara apa saja peraturan yang tidak tertulis di dalam kos Abang. Peraturannya yang pertama membayar kos tepat waktu, Bang. Yang kedua itu peraturan yang tidak tertulis, membayar token itu tidak ada ditulis, tapi jika kita tidak membayar kita akan kegelapan nanti, Bang. Jadi harus mau tidak mau harus kita ngisi token gitu. Berarti di sini dalam membayar listrik ya, Bang? Iya. Peraturan tidak tertulisnya. Terus ini yang satu lagi yang lebih penting nih, Bang. Manfaat bagi Abang nih ya, selaku anak kos. Bagaimana manfaat apa yang Abang dapatkan selama hidup dari lingkungan kos bersama teman-teman Abang? Yang pertama saling menjaga, Bang. Yang kedua itu kita bisa belajar mandiri, tidak tergantung kepada orang tua. Yang ketiga itu kita hidup berdampingan dengan teman-teman, sehingga kita harus bisa berdiskusi dan tempat curhat kita hanya kepada teman selain orang tua. Baik, berarti di sini Abang lebih menekankan itu interaksi kepada sesama teman ya, Bang? Baik, terima kasih untuk kepada Bang Fiel atas waktu yang
yang abang berikan untuk kami wawancara ya bang. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih bang. Baik, saya di sini udah dengan narasumber yang kedua. Baik, dengan kakak siapa? Navania Shopping. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Bagaimana kakak dapat mendeskripsikan lingkungan sosial kos kakak ini? Lingkungan sosial di kos itu cukup nyaman dan saling peduli terhadap sesama kos, walaupun dari kota yang berbeda dan latar belakang yang berbeda. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua, kegiatan apa yang rutin dilakukan anak kos di sini? Lakukan yaitu makan dan makan bareng, baru makan bareng sama belajar. Masuk ke pertanyaan ketiga, kebiasaan apa yang dijaga di lingkungan kos ini? Kebiasaan yang dijaga yaitu membersihkan kos dengan Baik, pertanyaan yang keempat, norma atau aturan apa yang berlaku di dalam kos kakak ini? Norma yang tertulis dan tidak tertulis. yaitu membuang sampah pada tempatnya, membayar uang kos tepat waktu, tidak boleh minum, dan tidak melarang membawa bawaan jenis tempat. Yang kelima, apa manfaat tempat kos ini bagi identitas sosial kakak? Melatih saya menjadi lebih dewasa dan mudah beradaptasi dengan lingkungan baru dan orang baru. Oke, terima kasih atas sesi wawancaranya dengan Kak Navania. Oke, baik, di sini saya sudah bertemu dengan narasumber yang ketiga. Baik Kak, kita boleh kenalan dulu. Boleh. Nama aku Elsa. Oke, dengan Kak Elsa. Di sini saya langsung ke pertanyaan aja ya Kak. Yang pertama itu, coba Kakak deskripsikan tentang kos ini secara singkat. Kalau secara singkat itu kos-kosan ini bisa disebut dalam bangunan rumah. Karena ini bisa kenapa disebut bangunan rumah? Karena rumah dalam rumah. Terus di kamar kos ini juga disediakan berbagai fasilitas seperti seperti tempat tidur, meja dan meja hias seperti itu. Untuk pertanyaan yang kedua, biasanya nih di kos, kegiatan yang sering dilakukan itu apa? Biasanya yang paling utama itu belajar karena kan kita anak kuliah. Terus ada juga kegiatan membersihkan tempat tidur, memasak, membersihkan dapur umum, membersihkan kamar mandi juga seperti itu. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, kebiasaan apa yang paling ditekankan di kos ini? Kebiasaan yang paling ditekankan itu kebersamaan. Kenapa penting kebersamaan? Karena kalau kita membersihkan dapur umum ini nggak mungkin kita sendiri-sendiri. Jadi kita harus bersosialisasi kepada teman-teman yang ada di kos ini seperti itu. Karena kalau nggak berteman atau bersosialisasi kan kita jadi canggung untuk mengatakan Kak, ayo bebersih Kak, seperti itu. Karena ini kan dapur umum, jadi semua harus dibersihkan bersama. Dan untuk yang pertanyaan yang selanjutnya itu, aturan atau norma di kos ini yang tertulis dan tidak tertulis itu apa? Nah, jadi aturan dan norma yang tertulis itu ada di sini, seperti membersihkan WC setiap hari, terus membersihkan dan merapikan meja-meja. Terus apabila bepergian kita itu harap meninggalkan kos itu dalam keadaan bersih, supaya nggak banyak nyamuk. Terus sepatu dan sorb itu disimpan pada tempatnya itu disediakan di sini biasanya rak. Terus habis itu sampah-sampah dibuang setiap hari, piring-piring atau alat masak cuci masing-masing. Terus segala bentuk sampah jangan dibuang ke WC, seperti sisa makanan dan barang-barang lainnya yang bisa menyumbat. Terus yang terakhir itu sebelum cuci piring, sisa-sisa makanan kumpulkan untuk dibuang ke tempat sampah. Jangan dibuang ke saluran air. Karena kalau dibuang ke saluran air kan bisa nanti menghambat seperti itu. Terus kalau yang nggak tertulis itu seperti wifi, seperti bayar uang kos, seperti bertamu. Karena di sini bisa dibilang bebas, bisa juga dibilang nggak bebas. Sesuai siapa yang bertamu ke kos kita seperti itu. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, manfaat kehidupan di kos ini untuk identitas sosial kakak secara pribadi itu seperti apa? Kan tadinya saya yang dari kampung, karena mau kuliah itu saya berpindah identitas menjadi ke kota. Dan itu dengan konteks saya itu ngekos. Jadi manfaatnya saya bisa lebih banyak berpengalaman, yang dari tidak tahu menjadi tahu, dan bersosialisasi seperti itu. Karena jika kita butuh
teman, kita punya teman yang bisa kita ajak berbincang, bertukar pikiran. Terus di kos ini juga nggak akan pasti bisa merasa sendiri karena kita sudah bersosialisasi dengan teman-teman kos kita. Oke, baik. Itu seperti itu aja. Terima kasih untuk jawaban kakaknya. Terima kasih juga karena kakak sudah bersedia saya wawancarai. Jika tadi ada kata-kata yang tidak enak didengar di telinga kakak, saya minta maaf sekali lagi. Terima kasih, Kak. Jadi, ketika kami mewawancarai ketiga narasumber, kami menemukan bahwa kehidupan di kos tidak hanya sebatas tempat tinggal, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial yang membentuk kebiasaan, norma, dan identitas mereka. Mereka bercerita bahwa mereka saling berkumpul bersama untuk belajar memasak atau sekedar berbincang, sehingga tercipta rasa kekeluargaan dalam lingkungan tempat tinggal mereka. Melalui wawancara yang telah kami lakukan terhadap beberapa anak kos, kami mendapatkan gambaran bahwa mereka harus membentuk pola pikir untuk meningkatkan kemandirian dalam mengurus dan mengatur diri mereka sendiri. Hal ini dikarenakan karena mereka hidup berjauhan dari keluarga. Selain itu, mereka juga harus pandai bersosialisasi, berinteraksi sesama teman kos, dan juga harus bisa beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggalnya. Kesimpulan,
bahwa kehidupan sebagai anak kos merupakan suatu pengalaman yang penuh tantangan. Namun, juga menjadi syarat untuk kemandirian. Sebagai anak kos juga harus mampu beradaptasi dengan lingkungan baru. Sebagai anak kos tentunya memiliki banyak kesulitan seperti keterbatasan fasilitas dan menahan rindu kepada keluarga. Menjadi anak kos juga dituntut untuk bisa berkembang lebih dewasa, tangguh, dan mandiri. Kehidupan di kos juga mampu memperkuat kemampuan sosial mereka dalam menjalin relasi dan menyelesaikan konflik secara mandiri.